Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Faisal Burhanuddin. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi if di dalam Microsoft Excel. Nah, teman-teman, yang pertama akan kita pelajari itu adalah pertama fungsi if tunggal. Yang kedua adalah fungsi if ganda. Dan yang ketiga adalah fungsi if kombinasi formula, yaitu gabungan antara if kemudian dikombinasikan dengan fungsi left, mid, dan juga right. Oke, kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu if tunggal. Nah, di if tunggal ini sudah terdapat tabel mengenai daftar nilai ujian akhir sekolah. Di sini sudah terdapat nilai-nilai, kemudian nama siswa, dan juga jumlah serta rata-ratanya. Tetapi di sini di kolom statusnya masih kosong. Nah, inilah tugas kita untuk mencari status dari nama siswa tersebut, yang mana lulus dan yang mana tidak lulus. Nah, cara pengerjaannya adalah dengan menggunakan fungsi if. Di sini sudah ada keterangannya. Yang pertama adalah jika nilai rata-rata 80 ke atas, maka statusnya lulus. Nah, apabila diterjemahkan ke kalimat matematikanya, nilai rata-rata 80 ke atas itu maka lebih dari 80. Sedangkan untuk yang nilai rata-rata di bawah 80, maka kurang dari 80. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, sama dengan fungsi if, kemudian tab untuk mengunci rumusnya, lalu kita pilih logical test-nya. Logical test ini adalah nilai yang akan kita uji, yang akan menjadi nilai acuan utama untuk status dari daftar nilai ujian akhir sekolah ini. Nah, di sini di keterangannya itu adalah nilai rata-rata. Maka yang menjadi logical test-nya itu adalah nilai rata-ratanya. Nah, ini kita klik. Kemudian separator. Nah, separator ini ada yang berbentuk titik koma, ada juga yang berbentuk koma, tergantung dari laptop teman-teman semua. Kebetulan saya di sini untuk separatornya berbentuk titik koma ya, teman-teman. Kemudian di sini, jika nilai rata-ratanya 80 ke atas. Nah, jika H5 ini lebih dari 80, maka lebih dari 80, maka separatornya, maka value if true-nya adalah lulus. Tanda petik, lulus. Tutup lagi dengan tanda petik. Karena untuk Microsoft Excel ini, apabila kita menuliskan sebuah huruf, maka harus menggunakan tanda petik juga, agar hurufnya ini dapat terbaca di rumus Excel. Beda dengan angka. Apabila angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik dua ya, teman-teman. Kemudian, maka value if false-nya adalah kemungkinan salahnya. Nah, jika rata-ratanya di bawah 80, maka statusnya tidak lulus. Langsung saja kita masukkan kata tidak lulus. Kemudian tutup, lalu kita tutup kurung. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kita cocokkan dulu terlebih dahulu. 75 itu kan nilainya di bawah dari rata-rata 80 ya. Maka kemungkinannya itu tidak lulus. Nah, mungkin langsung kita kopikan saja rumusnya ke bawah ya. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, 73 itu kan kurang dari 80 ya, maka statusnya tidak lulus. Kemudian yang sekarang 86. 86 itu nilai rata-ratanya kan di atas 80. Nah, maka statusnya lulus, maka otomatis di sini statusnya lulus. Begitupun seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi rumusnya itu sama dengan if logical test, kemudian nilai dari if true, if value if true, dan juga nilai dari value of false. Nah, ini nilai true-nya yang lulus dan yang false-nya itu tidak lulus. Seperti itu ya, teman-teman. Apabila sudah
di enter, maka bisa dikopikan rumusnya sampai ke bawah. Maka otomatis dari atas sampai ke bawah akan sama rumusnya. Maka akan didapatlah nilai ataupun status dari yang kita cari tersebut. Seperti ini contohnya, 75 itu tidak lulus. Kemudian 73 juga sama. Tetapi untuk 86, 80, dan 80 ke atas, maka statusnya lulus. Sudah jelas ya teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke fungsi if ganda. Di sini sudah terdapat tabel yang pertama. Contohnya yang pertama adalah menentukan predikat nilai. Yang kedua adalah contohnya mengatur jadwal pekerja. Langsung saja, di sini di yang contoh pertama itu menentukan predikat nilai. Di sini ada 3 if. Jika, jika, jika. Nah, untuk teman-teman, kata kuncinya adalah apabila terdapat 3 kata jika ini, maka kita akan menggunakan rumus if ganda ya teman-teman, karena lebih dari 2 if-nya. Di sini ada 3. Langsung saja sama dengan if tab untuk mengunci rumus. Kemudian di sini yang pertama kita lihat, jika nilai rata-ratanya itu lebih dari sama dengan 80. Nah, nilai ini itu udah matematikanya itu ini udah enak ya, rumusnya udah langsung berbentuk matematika lebih dari sama dengan, kurang dari lebih dari sama dengan, dan juga kurang dari. Langsung saja kita masukkan logical test-nya, karena di sini nilai rata-rata, maka kita pilih nilai rata-rata. Kemudian, lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya baik. Nah, value if true-nya adalah baik. Tanda petik, baik. Tutup kembali. Kemudian separator. Nah, ini setelah separator ini kita masukkan rumus if yang kedua. Yang ini, rata-ratanya lebih dari sama dengan 70. Sama caranya, kita ketikkan lagi if, kemudian tab untuk mengunci, kemudian kita pilih sel yang tadi rata-rata, kemudian di sini ganti dengan lebih dari sama dengan 70. Lebih dari sama dengan 70. Maka statusnya adalah cukup, predikatnya adalah cukup. Tutup kembali. Nah, yang ketiga ini, kita tidak perlu menuliskan kembali if, contoh if seperti ini. Tetapi kita langsung saja masukkan nilai dari value if false-nya, jadi kesalahannya. Otomatis kalau nggak lebih dari 70, ataupun nggak lebih dari 80, maka si nilai rata-ratanya itu akan mendapat predikat kurang. Langsung saja di sini, tanda petik, kurang. Tutup kurung. Kemudian jangan lupa ya, tutup kurungnya itu harus ada 1, 2. Karena di sini ada 2 if, 1, 2. Maka otomatis tanda kurungnya di sini juga penutupnya harus ada 2. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba kopikan ke bawah ya, untuk memastikan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari predikat yang kita tadi cari. Dengan menggunakan rumus if, maka secara langsung, secara cepat, kita dapat menentukan predikat dari siswa tersebut. Mana nilainya yang kurang, baik, dan juga cukup. Seperti ini ya, ini nilai 69 itu, di sini, di if yang ketiga itu, rata-ratanya kurang dari 70. Maka otomatis nilai predikatnya itu kurang. Pasti ya, karena 69 itu kurang dari 70. Kemudian 82 itu baik. Nah, di sini kan udah jelas di rumus if-nya. Jika nilai rata-ratanya itu lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya baik. Nah, 82 ini kan lebih dari 80 ya, teman-teman. Dan yang ketiga adalah untuk predikat cukup. Nah, cukup ini kan di sini rata-ratanya itu 70. Ini sudah sesuai dengan fungsi if atau keterangan if yang ada di rumus ini. Jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 70, nah, ini kan 70 ini bisa lebih dari sama dengan ya, maka predikatnya itu cukup. Nah, misalkan ini nih, yang 87 kita ganti menjadi 77. Maka otomatis juga nilainya akan, predikatnya itu akan cukup. Karena 77 itu lebih dari sama dengan 70. Seperti itu ya teman-teman. Langsung kita masuk ke contoh yang kedua.
tentang mengatur jadwal pekerja. Nah, di sini udah ada juga keterangan rumusnya. Di sini itu ada 4 if. Nih. Maka di sini kita akan menggunakan 3 if saja. Yang keempatnya itu dia masuk ke nilai yang false-nya. Langsung saja. Rumusnya sama dengan if, kemudian tab untuk menguncinya. Nah, kemudian kita masukkan logical test-nya. Nah, logical test-nya itu kita di sini sel yang jadwal kerja ya. Karena di sini jadwal masuk shift. Kemudian di sini jika jadwal masuknya shift 1, nah sama dengan tanda petik shift 1 tutup, kemudian logical test, kemudian separator, maaf. Maka masuknya itu jam 06.00. Nah, karena di sini 06.00 karena ada titiknya, maka kita harus memasukkan tanda petik terlebih dahulu ya, teman-teman. 06.00 tutup. Nah, kemudian separator lagi, masuk ke rumus if yang kedua. Jika jadwal masuk shift 2, maka jam masuknya itu jam 10. If logical test-nya yang sel L5 sama, cuman kita ganti yang ini menjadi shift kedua, karena ini rumus shift yang kedua. Shift 2, maka jam masuknya itu jam 10.00. Tutup dengan tanda kurung lagi, kemudian masuk ke separator yang ketiga. Nah, ini kita langsung memasukkan rumus yang if yang ketiga. Jika jadwal masuk shift-nya 3, maka jam masuknya 14. If logical test sama dengan shift 3, jangan lupa tanda petik shift 3, maka jam masuknya adalah jam 14.00. 14.00. Nah, untuk yang keempat ini kita langsung saja masukkan logical test-nya yang masukkan nilai value if false-nya. Maka jam masuknya 18.00. Maka 18.00. Langsung saja ya, karena if yang keempat itu dia udah diakomodasi sama if yang ketiga ini. Di yang value if false-nya. Seperti itu. Kemudian kita tutup. Nah, jangan sampai lupa ini tanda petik 2-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 3 ya, tutup kurungnya, karena di sini terdapat 3 if. 1, 2, 3. Kemudian enter. Nah, sudah ada nih teman-teman hasilnya. Kita kopikan rumusnya ke bawah. Nah, maka otomatis rumus if-nya ini sudah sesuai dengan kriteria rumus yang sudah diterapkan di sini. Nah, shift 1 ini masuknya jam 6 sudah benar, kemudian shift 2 masuknya jam 10, kemudian jam 3. Untuk shift yang ketiga masuknya jam 14, dan untuk shift yang keempat maka masuknya jam 18. Sudah benar ya teman-teman? Mempermudah kita sekali ya. Kemudian masuk ke yang jam pulang juga sama rumusnya, sama dengan if. Kemudian logika test-nya sama, masih jadwal kerja. Sama dengan shift 1. Maka jam pulangnya adalah jam 10.00. 10.00. Kemudian masuk ke if yang kedua. Jika if shift 2 sama dengan shift 2, maka jam pulangnya jam 14. 14.00.
Kemudian if yang ketiga, jika jadwal kerjanya shift 3, maka jam pulang jam 18.00. 18.00. Nah, untuk yang keempatnya langsung saja separator, kita masukkan value ilflasnya. Jadwal kerja shift keempat itu pulangnya jam 22. 22.00. Kita tutup kurungnya 3, 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba kopikan ke bawah. Nah, otomatis ini sudah sesuai dengan rumus yang sudah terdapat di fungsi if ini. Seperti ini. Untuk memastikan shift 1 itu benar kan pulang jam 10, kemudian shift 2 jam 14, kemudian shift 3 jam 18, dan juga shift 4 2. Udah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus if kombinasi formula. Nah, untuk if kombinasi formula ini agak lumayan menguras energi untuk teman-teman karena di sini kita akan mengkombinasikan fungsi if dengan left, kemudian dengan mid dan juga right. Nah, untuk menggunakan rumus tersebut dibutuhkanlah tabel bantu. Nah, di sini sudah ada tabelnya untuk memudahkan kita. Yang pertama ada jenis mata kuliah, yang kedua ada nama mata kuliah, dan yang ketiga adalah kelas. Nah, untuk TE, PA itu kodenya. Untuk jenis mata kuliah, untuk kode 123 sampai 127 untuk mata kuliah, dan untuk kode P atau S itu adalah untuk kode kelas. Langsung saja kita gunakan rumusnya di tabel ini. Sama dengan if, pertamanya if, kemudian logical test-nya adalah, nah kita ini di sini jenis mata kuliah itu kan kodenya TE dan PA. Nah, TE dan PA itu semuanya ada di sebelah kiri kode yang ini. Nah, maka di sini kita akan mengkombinasikan rumus if dengan rumus left. Nah, sesudah if ini kita langsung ketikkan saja left, kemudian tab untuk mengunci. Nah, di sini kita teks mana nih? Pastinya teks yang kode kan, maka kita langsung memilih teks yang mengarahkan sel ke teks kode ini, yang TE123. Kemudian separator. Nah, kemudian masuk ke number charge. Number charge ini di sini ada berapa nomor sih? Nah, TE ini kan 2, maka di sini masukkan 2. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian sama dengan tanda petik TE, maka separator TE itu adalah teori. Kemudian separator lagi masuk ke value if false-nya adalah if logical test sama yang tadi. Kemudian left dulu terlebih dahulu, left. Kemudian logik kodenya yang tadi. Lalu masukkan kembali nomor charge-nya itu 2 karena TE 2. Kemudian tutup. Kemudian sama dengan PA. Maka otomatis jenis mata kuliahnya adalah praktek. Tutup. Kemudian tutup kurung 2 kali karena ada 2. Enter. Nah, seperti ini. Kita kopikan ke bawah rumusnya ya. Nah, sini sudah sama ya. TE itu teori, kemudian PA praktek, TE sama, PA sama. Nah, ini sudah sesuai dengan jenis mata kuliah di sini. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi antara fungsi if dengan left. Kemudian kita lanjut ke yang nama mata kuliah. Nah, di sini tabelnya itu nama mata kuliah itu ada kode dan juga nama. Kode 123, kemudian ada namanya bahasa. Coba kita langsung masukkan saja rumusnya, sama. Jangan lupa sama dengan, kemudian fungsi if terlebih dahulu. Kemudian karena di sini nama mata kuliah itu 123 kodenya ada di tengah, maka
kita akan mengkombinasikan fungsi if dengan fungsi mid ya. Kemudian kita ketikkan mid, kemudian tab untuk menguncikan rumusnya. Nah, di sini kemudian teksnya sama, yaitu yang kode tadi. Kemudian separator, kemudian masukkan start number. Nah, start number ini kita mulai dari keberapa nih? Nah, si kode ini yang 1, 2, 3 ini, di kode ini dia ada di urutan ketiga. Setelah T itu kan 1, 2. Nah, mulai dari 1, 2, 3-nya ini dia masuk ke yang ketiga. 1. Kita masukkan start number-nya ketiga. Kemudian separator lagi. Nah, di sini masukkan number charge-nya atau jumlah dari si number ini. Nah, di sini kan 1, 2, 3 itu jumlahnya 3. Maka masukkan saja jumlahnya 3. Kemudian tutup kurung. Kemudian sama dengan tanda petik bahasa. Nah, karena kan di situ jika 1, 2, 3 itu bahasa. Kemudian kita separator kembali masuk ke if yang kedua. If sama ya, kita coba kopikan saja untuk mempersingkat waktu. Kita kopikan media yang ini. Kita pastekan di sini. Cuman kita ganti yang ini menjadi bahasa. Oh iya, rumusnya itu adalah sama dengan if, kemudian tab. Nah, kita menggunakan rumus mid, lalu tab untuk mengunci. Kita mulai dari teksnya. Nah, teksnya itu kan tetap sama yang kode. Kemudian separator, kemudian start number-nya. Start number itu mulai dari keberapa sih yang mid ini? Nah, mid ini kan kita mulai dari yang ketiga. Yang ke satu kedua itu kan yang TE nih, T dan E ke satu dan kedua, kemudian 1, 2, 3 ini. Nah, satu ini yang mulai dari angka 3, dari urutan ketiga maksudnya. Kita masukkan urutan yang ketiga, kemudian separator lagi. Nah, masukkan jumlah number charge-nya. Jumlahnya kan 1, 2, 3 ini, kodenya itu ada 3, maka masukkan jumlahnya 3, kemudian tutup kurung, sama dengan nih, kodenya kita masukkan lagi 1, 2, 3. Tanda petik saja 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 ini apa nih? Bahasa ya. Bahasa. Kemudian separator lagi. Nah, karena ini rumusnya sama ya, dari 1, 2, 3 ini sampai 1, 2, 7 ini. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan coba kopikan saja ya, agar cepat. Karena sama. Kita kopikan. Kita pastikan di sini. Nah, ini. Bahasanya huruf besar ya. Bahasa. Nah, kita tinggal ganti yang ini. Ini kan jumlah start number-nya sama di yang ketiga. Kemudian jumlahnya juga sama 3. Yang membedakan adalah ini yang kita ganti. Ini menjadi 124. Kemudian 124 itu apa sih? Nah, LTI kan. Maka kita ganti di sininya. Value if true-nya menjadi LTI. Kemudian separator lagi. Sama, kita pastikan lagi rumus yang tadi. Cuman di sini kita ganti menjadi 124. 125, mohon maaf. Kemudian kita pilih 125 itu ekonomi. Ekonomi. Kemudian separator lagi, kemudian kita pastikan lagi rumus yang tadi. Kita ganti menjadi di sini 126. 126 itu adalah manajemen. Manajemen. Kemudian separator lagi, kita masukkan value evals-nya, matematika. Nah, kita tidak perlu memasukkan yang ini lagi, yang if mid 126 ini enggak, karena kan
ingat tadi yang sudah kita pelajari di if ganda itu apabila if-nya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, dan 5, maka yang menggunakan if-nya itu hanya 4 saja. Yang kelimanya masuk ke yang value if false-nya ya. Maka di sini matematika. Nah, di sini kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, maka tutup kurung ada 4, karena ada 4 if. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, seperti ini. Kita coba kopikan ke bawah rumusnya. Nah, di sini kalau kita mau memastikan lagi, 1, 2, 3 itu benar bahasa, kemudian 1, 2, 5 itu adalah ekonomi, kemudian 1, 2, 7 itu adalah matematika, dan 1, 2, 4 itu adalah LTI. Jadi sudah benar ya rumusnya teman-teman. Nah, ini adalah contoh pengkombinasian if dengan rumus min. Selanjutnya yang terakhir adalah mengkombinasikan fungsi if dengan right. Pertama rumusnya adalah sama dengan if, kemudian tab, lalu masukkan fungsi right-nya, right, tab, menguncikan rumus, lalu kita pilih text number-nya tetap sama yang tadi kode ya, lalu kemudian separator. Nah, di sini ada number charge, jumlah numbernya. Pasti di sini kan P itu 1, kemudian S1 kan di sini kodenya itu hanya P dan S, maka jumlah number charge itu hanyalah 1. 1, kemudian tutup kurung lagi, sama dengan P. Nah, P ini kan kodenya. Kemudian kita tutup lagi, maka separator pagi. Kemudian separator lagi, langsung kita masuk ke if yang kedua. If, kemudian mid, kemudian right, kemudian kita pilih sel yang tadi, separator number charge-nya tetap sama 1, kemudian tutup, sama dengan S, maka siang. Tutup. 1, 2. Enter. Nah, seperti ini. Kita coba kopikan rumusnya ke bawah. Nah, di sini sudah sama ya. Untuk P pagi, kemudian S itu siang. Nah, jadi sudah sama ya. Jadi kegunaannya fungsi if ini untuk memudahkan kita mencari suatu nilai atau data tanpa harus mengkopikannya satu-satu. Jadi dengan rumus if ini kita lebih mudah untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, seperti yang sudah tadi kita pelajari, yang pertama if tunggal, kemudian if ganda, dan juga if kombinasi formula. Nah, mudahkan teman-teman. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.